이번에 저번에 경기를 봤지만 중계로 봤지만 그 팀이 조직적으로 잘 짜진 팀이라고 생각이 듭니다. 저희는 뭐 이제 한 경기 했고 앞으로 뭐 조직력을 더 มาเลเซียเลยก็ตามและตอนนี้เราเจอทีมอลก็ตามไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายนะครับคราวนี้เราก็ต้องอย่างที่เคยบอกว่าพร้อมที่จะเจอ 두 거고 두 번째는 베트남이 강팀이긴 해요. 베트남, 인도네시아 이제 월드컵 진출을 준비를 해야 될까? 준비를 해야지. 저 스쿼트에 저 멤버라면은 selepas tewas mungkin player agak down itu normal untuk mana-mana pemain yang saya katakan sebelum ni. Untuk saya Indonesia adalah calon untuk menjuarai kejuaraan ini. Indonesia yang begitu baik, kuat, bagus sekali pasukannya. Itu yang kita dapat lihat, dapat tengok. Siapa yang menyangka angin perubahan sepak bola Asia Tenggara kini benar-benar bertiup dari arah barat Indonesia. Gelora semangat Garuda Muda tak hanya terdengar dari stadion ke stadion, tapi juga bergema ke ruang konferensi pers dan media sosial negara-negara tetangga. Thailand, Vietnam, hingga Laos, yang selama ini dikenal sebagai kekuatan mapan di turnamen AFF U23, kini secara terbuka mengakui Indonesia adalah kandidat terkuat juara tahun ini. Thailand, sang raja turnamen dengan segudang pengalaman dan trofi. Bahkan dalam pernyataan pelatih, mereka menyebut bahwa timnas Indonesia saat ini adalah kombinasi paling seimbang antara kekuatan fisik, organisasi taktik, dan mental pemenang. Mereka menyebut skuad coach Gerald Vandenberg sebagai tim paling disiplin dan eksplosif yang pernah mereka saksikan dalam beberapa edisi terakhir. Sementara itu, media olahraga Vietnam yang biasanya cukup skeptis terhadap pesaing mereka secara terang-terangan menuliskan bahwa Indonesia adalah tim yang terlalu lengkap untuk diabaikan. Laos, yang sempat mencicipi kerasnya permainan Indonesia di pertandingan uji coba beberapa waktu lalu, mengungkapkan bahwa mereka belum pernah melihat intensitas seperti itu dari timnas muda Indonesia. Lari mereka seperti tidak habis-habis dan tiap pemain tampaknya tahu persis apa yang harus dilakukan, ujar salah satu pelatih mereka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Malaysia, rival abadi di kawasan, justru lebih dulu down sebelum sempat menginjakkan kaki di lapangan menghadapi Indonesia. Pelatih mereka, Nafuzi Zain, dalam salah satu sesi media menyatakan bahwa menghadapi Indonesia saat ini ibarat naik gunung dalam kondisi berkabut, berat, dan tidak ada jaminan bisa turun dengan selamat. Kalimat itu menjadi refleksi nyata dari bagaimana besarnya tekanan mental yang kini dirasakan tim-tim lain saat tahu mereka akan bersua Garuda Muda. Jelas sudah, narasi klasik sepak bola Asia Tenggara sedang berubah. Jika sebelumnya banyak yang memandang Indonesia sebagai tim penuh potensi tapi kurang konsisten, maka tahun ini semuanya berbeda. Tak hanya dihormati, Indonesia kini ditakuti. Dan dari segala sisi, skema permainan, kedalaman skuad, hingga aura percaya diri pemain, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Garuda Muda bukan sekadar peserta, mereka datang untuk menguasai. Menarik untuk disimak, dan bagaimanakah nasib Malaysia yang semakin down ketika Thailand, Vietnam, Laos mendukung Indonesia jelang pertandingan melawan Malaysia. Selepas tewas mungkin player agak down itu normal untuk mana-mana pemain yang saya katakan sebelum ni. Untuk saya Indonesia adalah calon untuk menjuarai kejuaraan ini. Indonesia yang begitu baik, kuat, bagus sekali pasukannya. Itu yang kita Ya, kemenangan beruntun yang diraih timnas Indonesia U23 atas Brunei Darussalam dan Filipina di laga kedua Grup A Piala AFF U23 2025 tak hanya menegaskan dominasi Garuda Muda, tapi juga langsung menjadi sorotan panas dari tim-tim rival seperti Thailand, Vietnam, dan Laos. 2 kemenangan, 2 clean sheet, dan 8 gol yang tercipta tanpa balas bukan sekadar hasil, itu peringatan keras bagi siapapun yang berniat menghalangi langkah Indonesia di turnamen ini. Thailand, yang dikenal tak mudah terpancing hype, kali ini tak bisa menutup kekaguman mereka terhadap intensitas permainan anak-anak muda Indonesia. Media setempat menyebut gaya main Garuda Muda sebagai kombinasi antara teknik Eropa dan mental Asia. Liar, cepat, tapi tetap disiplin. Bahkan salah satu analis sepak bola di Bangkok mengaku, kalau mereka terus main seperti ini, kita harus siap menghadapi mimpi buruk. Di Vietnam, para pengamat mulai menyusun skenario kemungkinan bertemu Indonesia di babak gugur. Bukan karena mereka percaya diri, tapi karena mereka ingin mengantisipasi. Sesuatu yang biasanya hanya mereka lakukan,
terhadap lawan yang benar-benar serius. Seorang jurnalis Vietnam bahkan menyebut Coach Gerald Van den Berg sebagai arsitek taktik paling cerdas di turnamen ini. Sementara itu, Laos yang diam-diam memantau perkembangan lawan-lawan potensialnya justru memberikan respons yang lebih jujur. Pelatih mereka mengaku kagum dengan daya tahan fisik serta kedalaman skuad Indonesia yang seolah tak pernah kehabisan opsi. Bukan hanya starter mereka yang kuat, pemain cadangannya pun bisa langsung nyetel dan tetap mengancam, ungkapnya. Kemenangan atas Brunei bisa saja dianggap formalitas, tapi ketika Filipina yang biasanya tampil keras dan agresif juga dibuat tak berkutik, maka jelas sudah bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah rencana besar yang dijalankan dengan presisi. Dan dunia mulai sadar Indonesia U23 bukan hanya sedang dalam performa terbaiknya, mereka sedang membangun dominasi. Ya, kemenangan beruntun 2 kali yang diraih Indonesia bukan hanya membuat publik kagum, tapi juga membuat Malaysia benar-benar ketakutan jelang bentrok penentuan di grup A. Bukan tanpa alasan, dari sisi hasil Indonesia tampil meyakinkan. Tapi yang lebih bikin gentar adalah cara bermainnya. Malaysia tahu, tim yang akan mereka hadapi bukan sekadar tim cepat dan kuat, tapi sebuah kesatuan yang bermain dengan struktur dan organisasi ala Eropa. Itulah hasil dari tangan dingin sang pelatih Gerald Van den Berg yang terus memoles Garuda Muda menjadi tim yang tak hanya tangguh tapi juga cerdas. Dalam beberapa pertandingan terakhir, gaya main Indonesia mencerminkan intensitas pressing modern, build up rapi dari belakang, serta kemampuan adaptasi taktik yang sangat cair. Rotasi pemain pun dilakukan tanpa menurunkan kualitas, menandakan bahwa tim ini tak hanya kuat secara fisik, tapi juga matang secara sistem. Dan hal ini pula yang kini menghantui Malaysia. Tim asuhan Nafuzi Zain menyadari bahwa mereka tak akan berhadapan dengan tim yang hanya mengandalkan individu, tapi sebuah unit yang bergerak sebagai satu tubuh. Game plan mereka seperti tim Eropa. Kami harus realistis, ungkap salah satu staf pelatih Malaysia dalam sesi media baru-baru ini. Ketakutan itu bukan isapan jempol, karena jika Indonesia tampil seperti 2 laga sebelumnya, maka bukan tak mungkin Malaysia akan menjadi korban ketiga. Dan benar saja, setelah menyaksikan langsung permainan Indonesia di 2 laga awal, pelatih Malaysia, Nafuzi Zain, akhirnya angkat suara. Tanpa berusaha menutupinya, ia mengungkapkan dengan jujur bahwa Indonesia adalah tim yang baik, bagus, dan kuat. 3 kata sederhana, tapi penuh makna, seolah menjadi isyarat bahwa Malaysia sudah pesimis duluan, bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan di Stadion Gelora Bung Karno. Komentar tersebut sontak jadi bahan pembicaraan banyak pihak, karena dalam dunia sepak bola, pengakuan seperti itu jarang muncul, apalagi dari rival abadi. Tapi itulah realita yang sedang dihadapi Malaysia. Mereka sadar Indonesia saat ini berada di level yang berbeda. Performa meyakinkan, pola permainan disiplin, dan dukungan penuh dari publik GBK membuat pertandingan nanti terasa seperti misi mustahil. Ketika pelatih lawan mulai memuji sebelum laga dimulai, itu bukan hanya soal rasa hormat, itu sinyal bahwa mereka mulai ragu terhadap kemampuan sendiri. Dan dari semua sisi, ini jadi bukti bahwa aura Garuda Muda kini benar-benar menekan mental lawan, bahkan sebelum duel dimulai. Selepas tewas mungkin player agak down itu normal untuk mana-mana pemain yang saya katakan sebelum ini. Untuk saya Indonesia adalah calon untuk menjuarai kejuaraan ini. Indonesia yang begitu baik, kuat, bagus sekali pasukannya, itu yang kita dapat. Ya, melihat permainan Indonesia yang begitu menekan sejak awal laga, pressing ketat di semua lini, hingga serangan balik yang mematikan namun tetap dikombinasikan dengan penguasaan bola yang akurat dan tenang, publik Asia Tenggara kini mulai paham ini bukan tim biasa, ini Indonesia yang sedang sangat serius. Bahkan sebelum laga ketiga melawan Malaysia digelar, aroma kepanikan mulai tercium bukan hanya dari tim lawan, tapi juga dari pengamat luar. Thailand, Vietnam, hingga Laos, masing-masing pelatihnya menyampaikan pandangan serupa dan nadanya jelas, Malaysia akan babak belur. Pelatih Thailand menyebut kalau Malaysia tetap bermain terbuka, mereka bisa dibantai. Indonesia sedang berada di mode menyerang yang sangat sulit dihentikan. Pelatih Vietnam bahkan lebih belak-belakan.
Setelah melihat Malaysia dikalahkan 2-0 oleh Filipina, lalu melihat Indonesia menghukum Filipina tanpa ampun, saya rasa skenario paling realistis adalah Malaysia akan kalah telak. Sementara itu, pelatih Laos menyampaikan kekhawatiran dalam nada ringan namun penuh makna. Kami hanya bisa berharap Malaysia belajar dari kami, karena melawan Indonesia sekarang bukan tentang strategi lagi, tapi tentang bagaimana bertahan hidup di lapangan. Semua ini membentuk satu narasi yang jelas. Indonesia datang ke pertandingan ketiga, bukan hanya membawa misi menang, tapi juga menegaskan superioritas. Dan ketika para rival justru memprediksi kejatuhan Malaysia sebelum laga dimulai, maka satu hal pasti, Garuda Muda sedang berdiri di puncak performa terbaiknya. 분발하지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 인도네시아 어제 경기를 봤지만 중계로 봤지만 좋은 팀이고 조직적으로 잘 짜진 팀이라고 생각이 듭니다. 저희는 이제 한 경기 했고 앞으로 조직력을 더 Malaysia เลยก็ตามในกรณีเราเจอทีมอลก็ตามไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายนะครับคราวนี้เราก็ต้องอย่างที่เคยบอกว่าพร้อมที่จะเจอ 그거고 두 번째는 베트남이 강팀이긴 해요. 베트남, 인도네시아 이제 월드컵 진출을 준비를 해야 될까? 준비를 해야지. 저 스쿼트에 저 맨바람이. Ya, dengan semua itu, performa dominan Indonesia, kemenangan beruntun yang impresif, hingga pujian terbuka dari Thailand, Vietnam, dan Laos, maka tekanan terhadap Malaysia pun makin berat. Ketiga rival regional itu secara terang-terangan mengakui kehebatan Garuda Muda dan justru membuat mental Malaysia makin down sebelum laga dimulai. Dan yang membuat situasi semakin sulit bagi Harimau Muda adalah fakta bahwa laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, kandang keramat Indonesia, lautan merah yang siap membakar semangat pemain sejak menit pertama. Supporter bakal memadati tribun, menyanyikan lagu kebanggaan, dan menciptakan atmosfer yang tidak akan mudah untuk ditaklukkan oleh tim manapun, apalagi Malaysia. 분발하지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 인도네시아 어제 경기를 봤지만 중계로 봤지만 좋은 팀이고 조직적으로 잘 짜진 팀이라고 생각이 듭니다. 저희는 이제 한 경기 했고 앞으로 조직력을 더 มาเลเซียเลยก็ตามในกรณีเราเจอทีมอลก็ตามไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายนะครับคราวนี้เราก็ต้องอย่างที่เคยบอกว่าพร้อมที่จะเจอ 그거고 두 번째는 베트남이 강팀이긴 해요. 베트남, 인도네시아 이제 월드컵 진출을 준비를 해야 될까? 준비를 해야지. 저 스쿼트에 저 맨바라면은. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!